Kita divisi 3 regional ini ada 2 Mas. Terowongan. Yang pertama Lahat. Ya, Gunung Gajah Gunung ya. Gajah, Oke, ya kan? siap. Yang kedua tebing tinggi. Nah, panjang terowongan Gunung Gajah sekitar 365 Meter. itu meter. Yes. Panjang terowongan. Yes. Kalau tebing kurang lebih 420 lebih lah. Wow. Itu lah posisinya kan. Iya. Nah, makanya kita ini harus dijaga sekarang untuk kelancaran perjalanan KA. Kereta api. Pernah kejadian saat hujan-hujan deras tuh, lalu pernah kejadian longsor ya? Iya, siap. Di Gunung Gajah kemarin Iya. kan? Itu 2015 sama 2019 kejadian itu. Itu yang awal kejadian itu yang di sisi deket pos itu Mas, yang pertama. Yang timur ya? Yang arah timur. Ya, timur. Itu yang paling gede. Nah, terus 2019 kalau itu kemarin terjadi lagi yang seberangnya. 3, 2, 1, podcast session, welcome. Yes, kembali lagi bersama saya Joni Iskandar di program EMI, edukasi, motivasi, dan inspirasi buat teman-teman sekarang. Buat teman-teman. Sudah lama tidak upload video dan hari ini saya upload video karena susah nyari narasumber. Susah nyari narasumber, jadi ini video baru terupload lagi. Oke, sekarang saya kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, menyempatkan waktunya yang sibuk untuk berbincang ngobrol tentang profesi yang ada di KAI. Dan sekarang ini profesi yang mendukung kelancaran PT KAI atau kelancaran kereta api tersebut. Nah, Kak Didi. Siap. Oke, Kak Didi di KAI sebagai apa nih, Kak? Saya dinas di KAI sebagai PJTW Mas. PJTW itu apa, Kak? PJTW. Petugas pemeriksa jalur terowongan. Petugas jaga jaga terowongan. Oke. Itu petugas jaga terowongan. Jadi tugas Kakak hanya di terowongan doang? Iya. Itu mengamankan jalan. Pertama jalan, terus kalau ada tanah-tanah longsor kita terus batang roboh gitu. Yang menghalangi terowongan. Terowongan, siap. Oh ya, kalau ada apa-apa ya kita cek dulu apa dari betonnya, kan, dari postur tanah, batang roboh atau enggak gitu nah. Oke, jadi dari titik awal terowongan sampai akhir terowongan sampai batas kita jembatan, Mas. Oke, menarik nih. Iya. Tapi sebelum itu, Kak, sebelum kita lebih lanjut bahas PJTW. Siap. Nah, Joni pengen tahu nih, Kak, titik start Kakak dari awal Kakak sampai detik ini. Itu gimana sih prosesnya? Ya, kalau zaman kemarin saya masuk 2008. Itu ikut tes. Nah, kata orang kan kita dulu zaman kantor pos. Nah, kita coba-coba ke stasiun. Tanya-tanya ada bukaan enggak? Nah, kemarin tuh ada 2 pilihan. SMP sama SMA. Nah, mungkin kalau di kita SMA mungkin udah ribuan kan. Nah, jadi saya masukkan di SMP mumpung ada peluang, siapa tahu. Kalau udah dicoba tidak tahu. Kan saya coba dulu di SMP. Benar. Nah, setelah saya coba ikut, alhamdulillah nyangkut. Alhamdulillah. Masuk di PJKA atau dulu PT KAI sekarang ini. Dulu PJKA. Ya kan kalau 2008 kan kita terakhir SMP. Kalau orang bilang dulu PJKA, orang. Sampai sekarang masih tetap, Kak. Sampai sekarang kan kalau ditanyakan kau di mana? PJKA ya? Iya. Nah, orang kan belum melek perubahan. Kalau sekarang PT KAI kan. Kalau sekarang kan kita udah PT KAI. Kalau dulu kan orang taunya PJKA. Betul. Itu. Nah, ya kita coba-coba kemarin kan ya mudah-mudahan kalau memang rezeki kita ya siapa tahu kan ya namanya bareng coba kan. Ya sudah saya masukkan di SMP. Nah, alhamdulillah ya bersyukurlah sama Yang Maha Kuasa kan. Ya enggak taunya namanya ada. Setelah ikuti berapa tahap tes terus kegagalan itu biasa kan. Cuma terus motivasi terus bangkit tuh, akhirnya tercapai lah. Alhamdulillah masuk. Itu kata ada peribahasa tuh, Kak. Kegagalan itu adalah membuka pintu keberhasilan. Belum tentu berakhir itu. Kalau kita mau berusaha, mudah-mudahan ya itu tadi ya saya sendiri kan, pribadi kan. Ya alhamdulillah setelah saya jalani ya bersyukur masuk walaupun pertama awal itu ya SMP, tapi nggak apa-apa, yang penting motivasi saya untuk kerja gitu. Betul. Nah, siap. Namanya sekarang kan susah cari kerja. Ya bener, yang siapa tahu kemarin kan kalau ada peluang, alhamdulillah
rezeki di sini. Yes, di KAI Di sekarang. KAI. Ya, kalau perjalanan hidup ya kayak gitulah Mas. Jadi daftar, lulus, tesnya sudah. Kalau tes sama seperti kita tesnya. Kalau saya Kesehatan. kemarin sama Mas, dulu tuh kan kita lamar gitu Yes. ya. Lamar, sudah lamar, ya kita masuk ke kantor pos. Dulu kan Iya. namanya kantor pos. Oh, Mas. jadi sudah kita kirim berkas ke Ya, pos. kita kan tahu nanti dari pihak kantor ngirim lagi ke kantor pos ke alamat lagi. kita. Yes. Jadi lewati kantor pos. Yes. Jadi kita ada panggilan bahwa oh kita besok ngadep tes ini. Oh besok kita panggilan tes ini lagi. Nah itulah yang melewati kami di kantor pos dulu. Oke. Zaman kami dulu. Oke, 2008 ya. Ya, Kalau zaman sekarang kan zaman kami sekarang udah online semua. Ya mungkin zaman sekarang kan sudah praktis. Ya, tadi tinggal duduk di rumah ngadepi komputer. Ya, siap. Jadi bisa di online ya. Nah, beda sama zaman kami dulu. Jadi Yes, kami yes, tinggal nunggu surat, itulah yang kami tentukan. Iya, iya. Misal ada panggilan ya berarti Lulus ya. ikut di tes berikutnya. Ya kalau enggak ya belum. Jadi tesnya langsung pergi ke Palembang. Ya kalau kita kan tergantung lihat ini dulu. Berarti oh ini ngadep Palembang. Ya Yeah. kita tes di Palembang di mananya? Misal apa di Bina Dharma gitu. Dharma di Arpelaju. Itu tesnya di situ kemarin. Oh, jadi sesuai tertera yang ada Tertera ada di tele. di Surat pos itu, tadi ya. surat Oke. panggilan. Ya saya ikuti ke situ. Alhamdulillah nama masuk. Alhamdulillah. Sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi masuk kemarin 2000 2008 kalau awalnya 2009 awal kalau kita resminya. Soalnya kami kemarin sempat magang dulu selama kurang lebih 2 tahun lah kurang lebih. Kami kan sempat menjalani magang. Ya namanya kita magang kan ya kayak gitu kan. Yes. Ya cuman kita harus semangat. Iya. Magang ini kan suatu pelajaran kita. Ya, biar kita ya. Kayak training ya, kan. training Yes. gitu. Nah, jadi selama menjalani training itu ya alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya gitu. Awal pengamen emang ambil jurusan JPTW atau emang ditugaskan ke BJTW itu? Kalau saya dulu sempet berada di JRK Mas. JRK. Dari 2009 pas masuk awal itu saya memang tertuju di JRK. Nah, JRK itu sendiri singkatan apa tuh Kak JRK Kak? Jalan rel kereta kalau Jalan rel aslinya. kereta. Kalau sekarang itu jembatan rel kereta. Rel ya. kereta. Oke. Oke, lanjut ya. Makanya itu kalau saya dulu kan ngambil di bagian JRK. Ada kemarin pilihan waktu zaman kemarin kan ada berbanyak macam pilihan. Yes. Ya saya ambil lah di JRK. Setelah saya ambil, nggak taunya saya lulus di situ. Jadi awal saya mulai kerja itu ya berada di JRK. Kantor JRK Lahat ini. Dari awal masuk di Lahat. Ya dari kita nol sampai kita melamar sampai kita kerja di JRK. Sampai sekarang. Memang tujuannya ke JRK. Sampai sekarang. Kalau sekarang udah balik ke jalan rel. Oke. Jadi saya ini dulu kemarin pas saya dinas awal pertama itu di JRK Mas. Nah setelah di JRK lambat terus berjalan terus pindah balik ke jalan rel. Oke. Jadi banyak perjalanannya Kak, sampai sekarang jadi PJTW. Iya alhamdulillah sekarang saya sudah ada di PJTW ya. Bersyukurnya kan. Oke, jadi PJTW sekarang berapa tahun udah nih di PJTW? Kalau PJTW dari 2017 sampai sekarang. Itu ya letaknya tuh Mas di divisi 3 regional. Oke. Antara kita divisi 3 regional ini ada 2 Mas. Terowongan. Yang pertama Lahat. Ya, Gedung Gajah ya. Oke, ya kan? Siap. Yang kedua Tebing Tinggi. Nah, panjang terowongan Gunung Gajah sekitar 365 meter. Itu meter. Yes. Panjang terowongan. Kalau tebing kurang lebih 420 lebih lah. Wow. Itu posisinya, posisinya kan. Iya. Nah, makanya kita ini harus dijaga sekarang. Untuk kelancaran perjalanan KA. Kereta api. Iya, yang Jadi letak dari divisi 3 regional Palembang kita nih. Oh iya, pantes guys. Setiap saya bawa nih. Iya, saya bawa pasti ada orang yang di depan terowongan nunggu. Nah, itu makanya itu sekarang setiap terowongan udah ada yang jaga sekarang. Oke. Oh, betul itu PJTW namanya ya? Ya, itu namanya PJTW, Mas. Oke. Nah, kalau di kami kan jalan rel ini kan ada PJTW, BJL gitu.
Jadi iyalah saya tertuju di PJTW, petugas penjaga terowongan. Yes. Kira-kira kira warga di situ gak? Iya. Kan sering kan, setiap kami lewat terowongan pasti ada orang yang berdiri, ada petugas yang berdiri kan. Petugas yang berdiri, kira siapa gitu kan? Rupanya ada petugasnya yang khusus itu terowongan. Pertama. Kedua, ya kalau ada anak-anak atau orang-orang yang mau lewat kan, dia bisa bertanya, Pak ada kereta enggak? Itu untuk demikian dia juga kan. Tapi kita bawa HT kan. Kita bawa komunikasi kayak gini Mas. Oke. Jadi kita monitor lewat HT ini Mas. Jadi kita walaupun ada enggaknya kita mendengar dari sini Mas. Oke, kira tadi kalau nggak ada komunikasi kan bingung gitu kan. Makanya itu kita kan terlalu terpantau dengan pesawat ini. Jadi kita walaupun kegiatan kita merumput, bersih-bersihan lah situ kan. Sekitar terowongan gitu. Ada ibu-ibu kita tolong dulu, terus kita seberangi. Setelah itu dia sudah sampai ke kebunnya, kita pulang lagi. Tugas pokok di situ Mas. PJTW ya. Jadi khusus, jadi istilahnya tuh pemegang kunci lah ya dia. Kalau zaman dulu iya. Pemegang kunci terowongan gitu. Kalau zaman di gunung-gunung kuncen. Kuncen terowongan. Jadi maksudnya pemegang kunci itu bukan dibuka ya kan, pemegang gitu kan. Saya tuh yang menjaga. Berarti ini kan suatu aset sejarah Mas. Iya. Peninggalan zaman dulu ya. Nah, harus kita lestarikan lagi. Betul. Nah, ini juga berbicara masalah sejarah nih. Iya, siap. Kakak sekarang di terowongan di mana nih? Di Resol Lahat, Mas. Enggak, maksudnya di terowongan Tebing Tinggi atau Gunung Gajah? Saya tetap sekarang di terowongan Gunung Gajah. Gunung Gajah. Ya. Nah, bahas masalah sejarah tadi. Gimana sih sejarah terowongan Gunung Gajah itu selama kakak dinas itu? Ya kalau terowongan gunung ya memang sedap-sedap dingin juga ya. Namanya kita daerah-daerah kayak itu yang penting kita niatnya bagus Mas. Yang pertama kita nggak ganggu dia. Yang jelas kita membersihkan tempat dia, terus merawat dia. Yang mana gini enggak? Yang mana sejarah pembangunan terowongan pernah saya baca kan? Sejarah pembangunan terowongan itu kan dulu pembangunan terowongan itu sangat banyak memakan makanya korban, banyak makan korban. Makanya tuh setiap saya di sana ada anak-anak saya bilang yang bilang yang aneh-aneh. Atau enggak kita permisi. Kalau ada orang permisi gitu aja gitu nih. Ini ya, kakak pegang kunci terowongan Gunung Gajah nih. Siap. Awal pembentukan, awal bangun terowongan. Itu tahun berapa tuh Kak? 1928-29 itu dibuka kembalinya. Dibuka kembali? Iya dibuka kembali. Nah setelah itu mungkin berapa tahun kemudian, iyalah kita jalanin untuk kereta api. Jadi direnovasi sedikit-sedikit direnovasi, diperbaiki, dipercantik. Selain itu kan, alhamdulillah untuk menghubungkan antara Kertapati sama Lubuk Lingga. Tanpa terowongan bisa lewat ya. Gitu karena lewat bukit gini ya. Jadi kalau kami mau kereta bukit itu lompeng gini ya, jumping dia. Itulah makanya terletak di wilayah di Pri 3 kan ada dua kan. Ialah tadi Lahat. Yaitu letaknya di daerah Gunung Gajah. Dari sini menghubungkan dari stasiun Lahat sampai Bunga Mas. Itu wilayah Lahat. Nah, kalau Tebing Tinggi, Saung Naga, Tebing Tinggi. Oke. Itu kalau menurut sejarah kan terowongan yang di Tebing Tinggi itu terpanjang. Iya, kalau di Sumatera Selatan. Terpanjang. Oke. Kayak kalau masalah bahas sejarah terowongan panjang ya kan? Panjang. Nggak kelar-kelar. Yang penting kita niatnya bagus Mas. Kalau di sana itu kan namanya daerah-daerah peninggalan lama itu yang mungkin ada sesuatu. Percaya tidak percaya gitu kan? Percaya hal yang kayak itu. Cuman niat kita bagus. Ya apa salahnya, namanya tugas kan. Kita jalani dengan sepenuh hati Mas. Mantap itu. Buat teman-teman kalau mau kayak gini ya harus semangat. Jangan mudah menyerah kan. Jangan pertama gagal sekali udah nyerah. Iya gitu, makanya saya paling tadi bilang kan, kegagalan itu belum berakhir kalau kita belum coba lagi. Betul. Coba makanya itu semangat gitu. Walaupun saya SMP, tapi saya semangat. Jadi sekarang udah perbaruan SMA. Alhamdulillah, PI kemarin langsung, ya istilahnya itu ada telek tanpa apa-apa. Kita masukkan langsung jadi SMA. Ini Kak Didi. Ya siap. Kakak Didi kan terowongan standby di terowongan itu kan.
Kira-kira pernah tidak itu? Pernah tidak melihat hal yang aneh ataupun hal yang menjanggal menurut kita? Kalau di situ sebenarnya nggak ada, Mas. Ya memang ada. Cuma kita percaya nggak percaya sih. Yes. Ya kata si orang-orang gini-gini ya kita yang jalan nih nikmatin aja lah, Mas, intinya, Mas. Ya walaupun seram manume namanya peninggalan zaman dulu pasti ada. Yang penting niat kita bagus tadi kan. Ya kita permisi. Selagi kita kuncen. Yes. Nah, kalau kita kuncen kan berarti bahasanya kan ngerti kan. Yes. Oh, ini cucung aku kerja. Kan? Nah, selalu itu pernah nggak lihat atau melihat atau diajak ngobrol atau gimana itu hal-hal yang lain? Alhamdulillah selama saya dinas di sana nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Ya paling dengar suara gemercik air gitu. Kalau yang selebihnya kayak gitu, alhamdulillah janganlah kalau bisa lah. Ya, itu kan memang ada, cuman jangan sampai lah. Saya tidak percaya tadi ya. Sebenarnya sih memang ada, tapi dunia lain, di lain dunia gitu. Karena mereka udah beda alam. Yang jelas kita niatnya bagus karena tugas kan. Yes. Jadi nggak pernah kelihatan hal yang aneh ataupun hal yang janggal. Nggak pernah, alhamdulillah. Kalau ya bisa ya jangan. Yes. Ya walaupun bisa juga ya harus dijalani. Namanya kita tugas kan. Bakal bawa pempes. Ya bukan lagi. Baru lapis pempesnya. Nah, itu kemarin nggak? Kemarin kan pernah kejadian saat hujan-hujan deras tuh lalu pernah kejadian longsor ya di Gunung Gajah kemarin ya. Itu 2015 sama 2019 kejadian itu. Itu yang awal kejadian itu yang di sisi deket pos itu, Mas, yang pertama. Yang timur ya? Yang arah timur. Ya, timur. Itu yang paling gede. Nah, terus 2019 kalau itu kemarin terjadi lagi yang seberangnya. Yang barat lagi. Yang barat. Ya itulah dibuat itu. Oke, tapi sudah dibuat dinding. Udah perbaikan dari kitanya kan. Alhamdulillah sudah ditanggulangi dengan tuh dibuat beton baru. Oke. Jadi kami sebagai masinis yang dilintas merasa berterima kasih nih, Kak. Bersama kakak penjaga terowongan kan untuk mengamankan kami lewat gitu kan. Jadi saya mewakili, saya masinis kan. Ini saya mewakili seluruh masinis yang ada di Divri 3 kepada kakak terima kasih bahwa telah mengamankan lintas untuk kami lewat. Tanpa kakak mungkin kayak tadi kan longsor tanpa kakak mungkin kalau nggak tahu kan nggak laporan mungkin kami yang langsung masuk gimana hal yang tidak diinginkan terjadi pastinya kan. Berarti ada petugas seperti kakak yang mengamankan terowongan untuk kami. Jadi saya pribadi dan mewakili teman-teman ucapkan terima kasih banyak, Kak. Oke, ini mungkin kakak ada pesan atau kesan untuk teman-teman yang ingin masuk di KAI ataupun para milenial di luar sana yang ingin bergabung di KAI. Ya kalau pesan-pesan saya nggak banyak, Mas. Kalau bisa ya kita harus semangat lah intinya. Pertama minta dukungan orang tua. Apapun bentuknya itu orang tua itu dari kecil kita itu. Maksudnya kan mendidik kita, minta restu lah intinya. Kalau kegagalan itu jangan takut maksudnya. Akan gagal. Yang penting kita harus berusaha. Apapun bentuknya itu. Betul. Ya, males misalnya kita ya ada bukan SMP, apa salahnya kita coba. Buktinya saya sendiri alhamdulillah. Nah. Ya memang sih kita dianggap sebelah mata. Cuman ya apa salahnya kita coba dulu. Jangan sampai menyerah, aku gini. Betul. Entah apa aku gini kan. Betul. Tapi kalau kita udah semangat, maju, ada dukungan dari orang tua, ya sudah alhamdulillah kita jalani lancar, kita pikiran tenang. Itu yang utama. Sebelum kita itu ya pesan aku yuk harus semangat lah, Mas, intinya, Mas. Harus semangat jadi ya. Semangat apapun itu bentuknya. Apapun pekerjaannya yang penting semangat. Oke, jadi intinya harus semangat teman-teman apalagi ingin daftar di KAI. Jangan sampai hal yang sekecil buat kita lemah gitu. Bener, jangan sampai kita tuh lemah di situ. Aku gagal. Nah, bisa itu nggak boleh itu. Yang penting kita harus semangat walaupun kita gagal harus semangat terus. Siapa tahu. Mantap. Lebih dari itu kan. Siap. Terima kasih. Oke, thank you Kak Dede waktunya. Kami ucapkan saya terima kasih. Mas, sorry ganggu waktunya kerja sedikit. Ini kan lagi udah pulang kerja. Siap, udah pulang. Thank you banyak. Itulah buat teman-teman sekalian. Itulah profesi yang ada di KAI yang teman-teman tidak tahu itu. PJTW artinya petugas jaga terowongan. Yang mana petugas
jaga terowongan ini mengamankan terowongan untuk kereta kita lancar di perjalanan. Tanpa PJTW kita tidak akan lancar di perjalanan itu. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa di subscribe ataupun di like, di share video ini bermanfaat buat teman-teman, ataupun ada request nih, ada request profesi apa yang teman-teman ingin masukkan ataupun ingin hadir di podcast kita, silakan komentar di bawah. Itu saja, saya Joni Iskandar dan Kak Dede mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kai. Kai.